Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila sirathil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah, Citek Jaya Mulia Serang Baru, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat mulia, yang sangat amat agung, sangat amat berharga. Bahkan nikmat ini khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Senin memasuki malam tanggal 15 di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 ya, di bulan Juli tahun 2024. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di Musalla Miftahul Jannah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat beribadah kepada Allah. Di samping juga kita niat memakmurkan Musalla Miftahul Jannah, memakmurkan majlis ilmu, memakmurkan pengajian rutin malam Senin, juga sekaligus kita niat mensyiarkan, mengagungkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan,
dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam. Mangga. Dipayin Pak Haji. Beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Bentar aja. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-356. Oh, apa endang tuh ya? Taklim pertemuan yang ke-356. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta. Yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, juga untuk kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan ponakan-ponakan kita, juga untuk sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Tuh Pak itu kosongnya itu. Biasa ngeret. Mandang di mandang. Dah. Ngeret. Saya masih kene tiasa nampung 20 orang deui mah. Sehat. Alhamdulillah. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan, dan keagungan dari surah Al-Fatihah yang akan kita baca, juga barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita oleh Allah dikabul. Kemudian segala urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan ibadah, juga urusan pendidikan anak-anak kita, semoga oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, dan selalu berada dalam pertolongan Allah. Dan rezeki kita oleh Allah diluaskan, diberikan rezeki yang halal, yang barokah untuk beribadah dan untuk syiar agama Allah. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita yang seiman, seagama dengan kita, yang saat ini sedang sakit, diantaranya adik kandung saya sendiri yang sedang dirawat di RSUD Cilengsi, dan juga jamaah kita Pak Mansur, dan yang lainnya yang sedang sakit, kita doakan semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan, dan keagungan dari surah Al-Fatihah, dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang sedang sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah, sehingga sehat kembali, dapat beraktivitas, dapat beribadah di dalam kesehariannya. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana.
الأهوال مقتنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شاملة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أجمل الصور يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kita setelah selesai membaca salawat, kita langsung masuk taklim, langsung masuk pembahasan materi. Namun mulai malam ini dan malam Senin selanjutnya berikutnya, kita akan mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan bacaan zikir jalalah. Mungkin di antara para jamaah ada yang belum hafal bacaan zikir jalalahnya. Maka oleh karena itu para jamaah cukup mendengarkan dan langsung mengikuti bacaan zikir jalalah yang saya baca. Pak Haji, Pak Yun ya? Di dekat abi ya? Di dah. Nah, di sini. Iya, Pak, geser, Pak. Geser, Pak, minuman ini saya. Nah. Ya. Jadi bagi para jamaah bapak-bapak yang saya hormati yang belum hafal bacaan zikir jalalah, cukup mendengarkan dan langsung mengikuti bacaan zikir jalalah yang saya baca. Nanti kalau umpama sering dibaca, didawamkan, dikontinyukan, insya Allah nanti dengan tidak terasa akan hafal sendiri karena sudah dibiasakan. Nah, untuk awalan kita ikuti aja dulu deh. Nanti saya sampaikan keterangannya mengenai zikir jalalah ini asalnya dari mana gitu ya. Nanti sedikit akan saya sampaikan, akan saya jelaskan. Para jamaah, baik kita mulai saja. Pak Jep dengan kerja. Kita niat baca zikir jalalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mangga silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yaumin fi sya'nin.
iman wa min fitnati syaiton ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nanti kalau sudah hafal semua bacaan zikirnya bisa pakai nada. Contohnya seperti begini. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan mengenai zikir jalalah asal muasalnya orang yang paling pertama kali mengamalkan zikir jalalah berdasarkan, nanti dibagi lembarannya, tenang aja, kalem. Ntar dibagi malam Senin depan, ya. Begitu dibagi, udah dapat, disimpen di papalang, ntar diamalkan. Udah gitu dibawa sama tikus. Aduh, kasihan banget nasibnya. Asal mula seorang hamba Allah yang mengamalkan dan bahkan yang menerima langsung dari baginda Rasul mengenai bacaan zikir jalalah adalah seorang ulama yang solih yang bernama Al-Alim Al-Allamah Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Kutub Al-Arifillah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar Asgaf Gresik. Nah, beliau menerangkan seperti itu. Jadi riwayatnya Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, beliau kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, alias beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan taklim sebelumnya, bahwa siapapun yang bermimpi bertemu Rasulullah di dalam tidurnya, itu asli Rasulullah yang datang. Kenapa saya katakan asli? Karena wajah Rasulullah itu tidak bisa ditiru, tidak bisa diserupai oleh iblis dan oleh seluruh syaitan. Maka ketika siapapun bermimpi bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya, itu asli Rasulullah yang datang. Nah, ini Rasulullah datang.
dalam tidurnya Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ulama yang soleh. Soleh bukan hanya johir saja, melainkan juga batinnya soleh. Jadi kalau soleh itu harus johir batin, jangan casing doang. Soleh tapi batinnya kotor. Nah, beliau bermimpi. Dalam mimpinya kata Rasulullah, kau baca zikir ini setiap hari, kau amalkan. Barang siapa yang mengamalkan zikir jalalah ini, maka aku benar-benar mengakui dia sebagai umatku, dan ia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan manakala ajal kematiannya tiba, ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian lanjut Rasulullah kepada Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, dan barang siapa yang pernah mendengar zikir jalalah ini, artinya pernah tahulah, seperti bapak-bapak tadi baca bareng-bareng, berarti pernah mendengar, bahkan pernah baca, bahkan pernah tahu kan. Nah kata Rasulullah, barang siapa yang pernah mendengar zikir jalalah ini, akan tetapi dia sama sekali tidak ada kemauan untuk membacanya, tidak ada kemauan untuk mengamalkannya, maka aku lepas darinya, kata Rasulullah, dan ia pun lepas dariku. Artinya Rasulullah tidak sudi, tidak mau, tidak berkenan mengakui ia sebagai umatnya. Na'udzubillah min. Maka alangkah bagusnya, alangkah baiknya zikir jalalah ini kita amalkan. Enggak usah dihafalkan. Buat apa hafal kalau tidak diamalkan? Lebih baik diamalkan walaupun tidak hafal. Caranya dibaca. Nanti insya Allah lembarannya saya bagi. Tapi ingat, jangan udah dapat lembaran dijembar papalang. Gak pernah dibaca. Nah jangan sampai begitu. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu diamalkan akan mendatangkan kebaikan buat diri kita, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan pahala buat diri kita. Nah itu sekilas tentang riwayat asal mula orang yang menerima dan mengamalkan zikir jalalah. Jadi zikir jalalah ini sumbernya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang ulama yang soleh yang bernama Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala. Nah keterangan ini saya dapatkan dari Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf Gresik rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi taklim malam ini. Insya Allah pada kesempatan malam ini, materi taklim yang akan Al-Fakir sampaikan adalah mengenai bahaya penyakit nifak. Dari sekian banyaknya penyakit banyak nggak? Sekarang, zaman sekarang, semakin banyak dokter, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak nama penyakit. Udah macam-macam nama penyakit, sampai saya nggak hafal semua. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita oleh Allah dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kelancaran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu setiap malam Senin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, dari sekian banyaknya penyakit, baik penyakit johir, penyakit jasmani, penyakit ragawi, maupun penyakit batin, penyakit yang ada di dalam hati, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Dari sekian banyaknya penyakit, ada satu penyakit yang menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut bapak-bapak nih, ini menurut saya aja. Ya mudah-mudahan akur gitu ya, akur gitu. Ya beda juga nggak apa-apa. Ya memang kita dilahirkan beda, ada laki ada perempuan, ada siang ada mal. Coba kalau
Kalau diciptakan oleh laki semua gimana? Saya khawatir nanti banyak kambing yang hamil nanti. Nauzubillah min. Nah, baik. Nah, ada satu penyakit yang sangat amat berbahaya. Bahayanya penyakit ini melebihi bahayanya penyakit-penyakit yang lainnya. Penyakit apa itu? Ini menurut saya. Penyakit itu dinamakan penyakit nifak. Bapak pernah dengar penyakit nifak? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Kalau jawab belum bohong. Pernah barusan? Usah ngomong. Ya kan saya bertanya pernah dengar nggak? Barusan ini. Pertanyaan pernah dengar nggak? Nah, ya sekarang. Kapan? Barusan. Nah gitu dong. Jangan bilang belum. Hati-hati kalau ngomong sama saya. Saya ahli bahasa, ini gurunya nih. Nah, kenapa saya katakan penyakit nifak ini penyakit yang sangat amat berbahaya? Bahayanya melebihi dari penyakit-penyakit yang lainnya yang ada di alam dunia ini. Karena penyakit nifak ini dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Dapat menyebabkan kita masuk neraka. Kalau penyakit-penyakit yang lainnya seperti penyakit jantung, kolesterol, penyakit stroke, tumor, gudugan, kudisan, kurapan, pilek, ambeien, bengek, itu paling kita masuk rumah sakit. Tapi kalau penyakit nifak bukan masuk rumah sakit lagi, masuk neraka. Berarti lebih berbahaya ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang yang mempunyai penyakit nifak di dalam hatinya, jadi penyakit nifak ini penyakit batin, penyakit yang ada di dalam hati. Kalau di jasadnya sehat, tapi di hatinya ada penyakit nifak. Orang yang mempunyai penyakit nifak di dalam hatinya, orang tersebut dinamakan munafik. Munafik. Orang munafik itu tempat tinggalnya di akhirat, tempat kembalinya di akhirat adalah neraka. Bahkan akan ditempatkan di neraka tingkatan yang paling bawah. Berarti neraka yang paling panas itu, keraknya neraka. Api neraka panas. Api biasanya menjulur kemana? Ke atas. Nah, ujungnya yang paling atas panas nggak kalau kita pegang? Atau muka kita diadekan gitu? Gosong. Itu baru ujungnya, apalagi dasarnya, bawahnya. Duh. Mending kalau mati. Setelah mati nggak terasa panasnya. Di sana di neraka nggak ada kematian. Terasa terus, tersiksa terus. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka orang-orang yang dibakar di neraka hidup tidak, mati tidak. Dia jokul ajab supaya mereka merasakan ajab Allah betapa dahsyat. Masya Allah, nauzubillah min. Kita nyeselnya nanti kalau udah masuk neraka. Sekarang biasa aja. Nggak sholat biasa aja, nggak ngaji biasa aja. Tapi nanti di akhirat masuk neraka baru terasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit apa tadi? Nifak. Fid darkil asfali minan nar, kata Allah, akan dibakar di neraka tingkatan yang paling bawah. Walan tajidalahum. Ini lannya lan nafil istiqbal. Tajida fil mudhari mansubun bilan wa alamut nasbi fathatun jahiratun fi akhirih li anhu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Tajida ini asalnya tajidu, kemudian dinasabkan oleh lan menjadi lan tajida. Yaf'alu jadi la yaf'ala. Itu kalau menurut disiplin ilmu nahwu. Menurut keterangan dalam kitab Matnul Ajurumiyah. Nah,
Ini lamnya lan nafyul istiqbal, maknanya mentiadakan untuk selamanya. Jadi selamanya tidak akan mendapatkan. Kamu tidak akan mendapatkan lahum bagi mereka, bagi orang-orang munafik, nasiro, seorang penolong pun. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat keterangan dalam Al-Quran, maaf ya saya ngomongnya udah biasa begini ya, jadi nggak bisa pelan. Saya kalau ngomong pelan, nanti ujung-ujungnya, endingnya saya ngantuk. Kalau saya ngomongnya sambil ngantuk, nanti ngecapruk, nggak jelas ngomong apa itu. Jadi saya emang begini ngomongnya keras, jadi tapi bukan berarti marah, bukan, tidak. Emang begini modelnya. Lamun cek orang Cibarusah mah heras genggerong, sebab saya makhluk halus, ya. Kalau saya saya makhluk kasar maksudnya. Sebab kalau saya makhluk halus, bapak-bapak bubar. Pak Jeffrey mau dekat ya Pak? Sieun. Saya makhluk kasar, jadi bahasanya mohon maaf kalau kasar. Nah, kalau kita lihat keterangan dalam Al-Quran surah 33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22, ayatnya ayat yang ke-48. Nanti orang-orang munafik di akhirat oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Itu kata Allah dalam Al-Quran surah 33, Al-Ahzab, juz 22, ayat 48. Kata Allah, Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafikina, akan mengumpulkan semua orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannama, di dalam neraka jahan. Nah, walaupun dia ngakunya Islam, walaupun dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau dia menyandang sebagai orang munafik karena di hatinya ada penyakit nifak, maka tetap oleh Allah nanti, walaupun dia ngakunya Islam, walaupun jenazahnya disolatkan, bahkan ditahlilkan 7 hari 7 malam, tapi kalau dia mati menyandang sebagai orang munafik, oleh Allah akan ditempatkan bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahan. Berarti penyakit nifak ini bahaya enggak? Sebab orang yang punya penyakit nifak disebut orang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah 4 An-Nisa juz yang kelima ayat yang ke-140, kata Allah, Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Nah, kalau ujung-ujungnya di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang kafir di dalam neraka jahanam, padahal waktu di dunia kita sholat, kita puasa Ramadan, bahkan kita ibadah haji, ibadah umroh, bahkan tiap tahun kita kurban, tiap malam kita tahajud, Senin Kemis kita puasa, bahkan kita tiap hari membaca Al-Quran. Tapi kalau umpama ujung-ujungnya di neraka kita oleh Allah dikumpulkan dengan orang-orang kafir di neraka jahanam, kira-kira ibadah kita sia-sia enggak? Sia-sia. Berarti kita harus berusaha untuk mengeluarkan penyakit nifak yang ada dalam hati kita. Bagaimana caranya kita mengeluarkan penyakit nifak yang ada dalam hati kita? Di antara caranya yang paling efektif dan efisien adalah dengan cara mohon pertolongan kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada sandaran vertikal yang kuat kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita
dijauhkan, diselamatkan dari penyakit nifak. Caranya dengan doa. Dengan doa. Bagaimana doanya? Doanya begini yang tadi saya baca tuh. Kalau untuk sendiri, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Kalau untuk sendiri, untuk diri sendiri, bacaannya seperti itu. Tapi kalau untuk semua orang yang hadir, yang mengamini doa yang kita baca, maka ini jadi inna, a'udzu jadi na'udzu. Contoh, Allahumma inna na'udzu bika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit nifak dan dari buruknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Minta dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah. Satu, dari penyakit nifak, penyakit yang sangat amat berbahaya dari seluruh penyakit yang ada. Dua, minta dijauhkan dari akhlak yang buruk. Tiga, minta dijauhkan dari sempitnya rezeki. Jadi minta rezeki yang luas, yang mudah, yang gampang nyarinya. Ya. Bapak-bapak kan kalau nyari rezeki pengennya yang gampang dan banyak. Ini udah susah nyarinya, dapat sedikit lagi. Udah gitu ada yang nyuri lagi. Suwe aing. Nah, kita kan ingin yang gampang datang itu rezeki. Udah gampang, banyak, halal, barokah. Nah, itu mantap. Kalau kata stiker itu top marko top, jos marko jos, sip marki sip, mantul, suruntul. Ya, terkontaminasi dengan stiker ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimanakah caranya supaya kita mengetahui apakah di dalam hati kita terdapat penyakit nifak, terkena penyakit nifak atau tidak? Nah, untuk mengetahui, ya tentu kita harus melihat ciri-cirinya orang munafik. Jadi orang munafik itu ada ciri-cirinya. Nah, kalau salah satu ciri dari ciri-ciri orang munafik ada pada diri kita, itu menjadi bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa di hati kita ada penyakit nifak. Kira-kira ciri-cirinya buka jangan nih. Kalau dibuka kira-kira ada yang tersinggung nggak? Nggak usah tersinggung. Namanya juga lagi ngaji, lagi memperbaiki diri. Baik. Berdasarkan keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh As-Syaikhan, dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Ija haddasa kadzaba wa ija wa'ada akhlafa wa ija ahada godaro wa ija khosoma pajaro. Ini hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, arbaun, ada 4 perkara. Man, barang siapa kunna yang 4 perkara tersebut fihi ada di dalam dirinya, kana maka adalah ia terbukti munafikon, itu orang munafik.
kholison yang tulen, kholison yang militan, kholison yang asli. Jadi benar-benar asli orang munafik. Kalau di dalam diri kita ada 4 perkara, atau kalau kita melakukan 4 perkara tersebut. Pertama, yang 4 perkara adalah ija haddasa kadzaba. Kalau bicara suka bohong. Kalau berbicara, berkata, berucap suka berdusta. Jadi berkata bohong bagi dirinya menjadi kebiasaan, menjadi lalap. Kalau enggak bohong dia enggak enak, pengennya bohong terus. Akhirnya dia mendapatkan julukan, mendapatkan gelar dari masyarakat al-kadzdzab, si pendusta. Nauzubillah min. Nah, awas jangan dibiasakan bohong. Khawatir kalau kita biasa berkata bohong, nanti step by step, kolilan pak kolilan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya menjadi karakter, menjadi akhlak. Maka biasakan yang baik, jangan membiasakan yang tidak. Berkata bohong itu tidak baik. Bahkan kata Nabi, laisal mu'min bikadzibin. Belum dikatakan orang mukmin, belum dikatakan orang beriman kalau masih suka bicara bohong. Nah sekarang kita introspeksi diri kita suka bohong nggak? Tanya kepada diri kita sendiri, nggak usah nunjuk orang lain. Tanya kepada diri kita sendiri, dan jawabannya pasti ada di dalam diri kita sendiri. Karena hati kita jujur, nggak pernah dusta. Yang suka dusta itu mulut kita nih. Mulut kita mengatakan tidak, padahal berarti mah iya. Ditanya, bang, abang cinta nggak sama aku? Mulut kita mengatakan tidak, padahal hati mah ngebet. Hati kan bohong. Ya orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Manusia bermuka 2, di depan iya, di belakang tid. Atau serigala berbulu dom. Orang munafik ini eksistensinya jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir udah jelas di luar lingkaran, di luar garis. Orang munafik ada di dalam lingkaran kita. Disebutnya apa? Musuh dalam selim atau duri dalam Daging. Duri dalam daging. Iya benar. Nah, lebih berbahaya. Orang munafik ya seperti kita, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung. Tapi kelakuannya, bicara suka bohong, janji suka ingkar, ngobrol janji. Ada yang begini ada? Pemimpin yang begini ada nggak? Waktu nyalon, obrol janji. Setelah jadi, lupa sama rakyat. Malah menindas rakyat. Itu kan munafik berarti. Itu kan jadian Cina aja Pak itu, Ludiana. Masya Allah. Iya, bahagia aja sampai tahu tuh, luar biasa. Malah sekali itu orang bohong, Sambo. Masya Allah. Berani aja mau karena saya kata Bapak harus netral. Iya. Bicara begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang 4 perkara ini ada pada diri kita sendiri, maka kata Nabi, kana munafikon kholison. Maka adalah ia benar-benar orang munafik yang tulen. Asli munafiknya gitu, 100% asli. Bahkan 1000% munafiknya itu. Lalu bagaimana kalau umpama hanya salah satu dari 4 perkara tadi ada pada diri kita? Nah kata Nabi, waman kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang di dalam dirinya ada salah satu dari yang 4 perkara tadi, ciri-ciri munafik, maka dia menyandang sifat-sifat kemunafikan hatta yadaha, sampai ia benar-benar meninggalkan sifat itu. Nah, ciri-ciri orang munafik ada 4 berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Tapi berdasarkan hadis riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu ada 3. Nah, saya ambil yang 4 karena lebih lengkap, perhatikan. Tapi ada perbedaan 1. Berarti dua-duanya diterangkan gitu kan. Nah, yang pertama ciri orang munafik ija haddasa kadzaba, apabila bicara suka bohong, suka berdusta. Yang kedua,
wa ija wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, suka menyalahi janji, suka ingkar janji. Awas. Janji itu hutang. Kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, wa aufu bil uqud. Innal ahda kana anhu mas'ula. Penuhilah janji-janjimu. Kalau kamu janji kepada seseorang, kamu wajib memenuhi janjimu kepada orang itu. Innal ahda kana anhu mas'ula. Karena janji itu pasti oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Jadi kita nggak usah banyak janji lah. Nggak usah banyak janji. Udah cukup insya Allah. Jika Allah menghendaki badan sehat, ya kendaraan aja ada, insya Allah saya tiap malam Senin mau hadir gitu. Insya Allah. Tapi insya Allahnya insya Allah orang mukmin, bukan insya Allah tentara. Tentara kan, bahkan tentara mah kalimatnya bukan insya Allah lagi, siap. Pokoknya apapun jawabannya siap, siap terus. Pak nanti datang ya, ada di rumah saya, siap. Pas waktunya nggak datang, siap. Nggak datang juga siap terus. Itu bahasa tentara yang siap terus. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wa ija ahada godaro. Apabila ia bersumpah, nih orang munafik nih, kalau bersumpah dia melanggar sumpahnya. Sudah disumpah tuh para pejabat, ketua MPR, para anggota DPR disumpah pakai Quran, tapi melanggar sumpahnya. Banyak nggak yang melanggar sumpah? Itu orang-orang munafik itu. Siapa yang bilang? Nabi bukan saya. Nah kita nggak mau dipimpin oleh orang munafik. Oh tuh, ini suara rakyat ini. Jangan disumpah sama Quran teh, Pak. Mana teman juli.